Oke, nah ini di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kelas library. Nah, jika sebelumnya Anda sudah dijelaskan mengenai kenapa diperlukan penggunaan kelas library. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana kita membangun kelas library, kemudian penggunaannya. Oke, saya akan mulai dari new project dulu. Nah, misalnya di sini pastikan bahasa yang digunakan. Nah, setelah itu pilih kelas library. Nah, sebelumnya kan sudah Anda lihat bagaimana penggunaan console application, Windows application. Nah, berikutnya adalah kelas library. Oke, nah kelas library ini saya akan simpan di lokasi ini. Kemudian namanya saya gunakan default aja, kelas library 1. Begitu juga dengan solusinya adalah kelas library 1. Oke. Nah, kita tunggu. Dia akan mengeluarkan, memproses keluarnya project ini. Nah, setelah keluar, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kelas library, dia adalah Dynamic Link Library, atau disingkat dengan DLL, yang berbasis teks, atau berbasis konsol. Jadi, tidak ada visualnya, tidak ada graphic user interface atau GUI-nya. Jadi, semuanya adalah berbasis teks. Nah, sama seperti kita membangun kelas dan objek dari console application. Jadi semuanya adalah berbasis teks. Nah, di dalam kelas library ini secara default ya, Anda lihat projectnya adalah kelas library 1. Kemudian secara default dia akan menyediakan satu kelas, namanya kelas 1. Nah, saya akan mengganti kelas 1 ini menjadi kelas aritmatika ataupun kalimat yang tadi. Nah, jadi kalau sebelumnya di sini kan sudah ada kelas aritmatika dan kelas kalimat. Oke. Nah, saya akan mengganti dulu nama kelasnya. Ya, bisa dari sini klik kanan nama kelasnya, rename. Nah, saya ganti menjadi aritmatika. Yes. Nah, maka otomatis dia akan mengubahnya. Nah, kemudian saya tambahkan kelas yang kedua. Add new class. Nah, di sini saya tuliskan kalimat. Oke. Jadi disamakan ya. Disamakan dengan yang sebelumnya. Jadi sekarang sudah ada dua kelas. Kelas aritmatika dan kelas kalimat. Nah, kita balik lagi ke yang sebelumnya. Contoh di video sebelumnya, saya kopikan dua metode yang ada di dalam kelas aritmatika, kemudian saya pastekan ke sini. Begitu juga dengan kelas kalimat. Saya ambil, kemudian saya pastekan kemari. Ya. Nah, saya simpan. Nah, Anda perhatikan dari awal saya menciptakan, membangun solution dengan satu project kelas library 1 sampai dengan dua kelas, yakni aritmatika dan kalimat. Saya belum melakukan start atau compile project ini. Jadi project ini belum di-compile sama sekali. Nah, kita coba masuk ke lokasi penyimpanannya. Nah, Anda lihat kelas library. Ini yang tadi kita bangun. Kita masuk. Nah, ini ada solusinya. Kita masuk lagi. Nah, Anda perhatikan ada aritmatika dan ada kalimat. Nah, setelah itu kita masuk ke folder bin. Kemudian masuk lagi ke folder debug. Nah, Anda lihat di dalamnya ini masih kosong. Ya, belum ada satu file. Masih kosong. Oke, kita kembali lagi ke project ini. Saya start. Apa yang terjadi? Ya, saya akan compile kelas library ini. Nah, yang muncul adalah pesan ini. Karena project kelas library, dia bukanlah project yang dapat berdiri sendiri. Jadi apapun yang dibangun di sini, hasilnya adalah sebagai pendukung aplikasi yang lain. Ya, namanya adalah library, pustaka. Jadi kelas library isi di dalamnya itu adalah berisi fungsi-fungsi ataupun prosedur-prosedur yang digunakan oleh aplikasi lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah,
Tadi sudah saya klik start, dia muncul pesannya. Ya, kita coba balik lagi ke folder tadi. Nah, di folder bin diba ini sebelumnya kosong, sekarang sudah ada. Nah, Anda perhatikan, file yang paling penting akan kita gunakan nantinya adalah file berekstensi DLL. Nah, jadi file ini. Ya. Oke. Nah, file yang berekstensi DLL. Sudah? Oke. Nah, kita balik lagi. Sekarang kita balik ke project yang di video sebelumnya. Di mana video sebelumnya sudah ada Windows Form Application dan Console Application. Nah, pada Windows Form Application dan Console Application ini, saya akan tutup semuanya dulu, dokumen yang aktif. Nah, untuk Windows Form Application, aritmatika, saya hapus, kalimat, saya hapus. Dan konsol juga sama, aritmatika, saya hapus, kalimat, juga saya hapus. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam codingnya. View code. Nah, Anda lihat terjadi error. Sudah, karena kelasnya sudah saya hapus. Begitu juga dengan program. Ya, di dalam konsol. Oke, sekarang yang saya lakukan adalah saya akan menghubungkan DLL yang tadi ke dalam dua project ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita kembali ke testing di dalam Windows Application. Nah, ada dua project ini ya. Kita pastikan bahwa tidak ada lagi aritmatika dan kalimat yang tertinggal. Kita masuk satu persatu ke dalamnya. Nah, di dalam Windows Application tidak ada lagi ya kelas aritmatika dan kelas kalimat. Di konsol juga bersih dari dua kelas tersebut. Oke. Nah, saya akan mulai dari Windows Form Application, dari konsol dulu. Ya. Kita mulai dari konsol dulu. Sekarang di dalam konsol ini, saya mau memanggil DLL yang sudah tercipta tadi. Nah, DLL-nya ada di sini. Kelas library 1, kelas library, bin, debug. Nah, saya mau memanggil DLL ini. Di mana DLL yang dihasilkan dari kelas library ini. Aritmatika dan kalimat ini. Ya. Nah, perhatikan cara memanggilnya. Klik kanan console application, projectnya ya. Klik kanan projectnya, console application. Kemudian add reference. Nah, Oke, add reference. Nah, setelah di add reference, udah, pastikan masuk ke dalam browse. Udah, setelah masuk ke dalam browse, kemudian di bawahnya ini pilih browse. Oke, kita tunggu. Nah, kita masuk ke folder dari lokasi DLL ini. Nah, saya copy foldernya. Ya, saya copy, saya klik kanan, copy. Nah, setelah itu saya paste, enter. Nah, inilah DLL-nya. Ya, saya add. Nah, setelah di add, maka Anda lihat kelas library 1.dll, di mana di sini lokasinya ada di B kelas library 1 sampai dengan bin diba kelas library. Ya, nah, saya perhatikan lagi. Nah, inilah lokasinya. Ya, yang dicentang, pastikan dia tercentang. Setelah itu, oke. Nah, setelah itu berikutnya adalah, setelah di add tadi, Anda perhatikan di bagian project ini, di bagian add reference, di bagian reference ya, sudah akan muncul namanya kelas library. Ya. Nah, step berikutnya, langkah berikutnya, kita masuk ke coding. Di atasnya, saya tambahkan using kelas library 1. Nah, kalau reference-nya sudah masuk, maka harusnya di sini kita bisa menambahkan using kelas
library 1. Ya. Nah, setelah itu barulah kita perhatikan di bawahnya. Nah, Anda lihat aritmatika dan kalimat. Apakah ada perbedaan? Nah, sebelumnya aritmatika dan kelas kalimat kedua-duanya tidak dikenal. Sekarang aritmatika sudah dikenal. Tetapi kalimat dia tidak dikenal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oke, sebelum kita men-solve-kan masalah ini, kalimat ini saya jadikan komentar dulu. Kemudian untuk yang konsol yang menggunakan kalimat kelas kalimat juga saya jadikan komentar. Saya jalankan program ini dulu. Kita lihat apakah kelas aritmatikanya berfungsi enggak. Nah, berfungsi. Hasilnya keluar adalah 25. Oke. Nah, sekarang kita lihat di kalimat ini. Apa masalahnya? Kenapa kelas aritmatika dikenal, sedangkan kelas kalimat tidak dikenal? Kalau saya arahkan di sini, dia muncul kelas library 1 .aritmatika. Sedangkan di sini nggak dikenal. Nah, kita balik lagi ke project kelas library. Nah, kita lihat di aritmatika ini. Perhatikan penulisan deklarasi kelasnya. Kemudian, perhatikan penulisan deklarasi kelas kalimat ini. Apa yang berbeda? Nah, kelas aritmatika ada aksesibilitas pabrik. Sedangkan kalimat tidak ada. Nah, saya tambahkan pabrik. Ya, karena tidak ada pabrik, maka dia defaultnya adalah private. Maka kelas kalimat ini tidak bisa dikenal dari luar. Nah, itu menjadi masalahnya. Nah, sekarang saya ubah menjadi pabrik. Saya simpan. Ya. Nah, jika terjadi perubahan coding di dalam DLL, supaya DLL tersebut bisa berefek ke aplikasi lain, maka DLL tersebut harus dikompil ulang. Nah, jadi cara compile ulangnya bisa dengan start, atau mungkin dengan cara lain. Klik kanan projectnya, rebuild. Kita bangun ulang. Nah, saya klik rebuild. Oke, perhatikan di bawahnya ini, rebuild all succeed. Sudah ada pesannya, rebuild all succeed. Nah, kita balik lagi ke sini. Anda lihat, apa yang terjadi dengan kalimat ini? Sudah tidak error lagi. Saya jalankan, berhasil. Oke. Nah, apa yang sudah saya lakukan di konsol sudah jalan. Sekarang saya lanjut ke Windows Form Application. Saya ubah Windows Form Application menjadi Start Project. Ya. Nah, saya masuk ke View Code. Oke, ini masih tidak dikenal. Kalau saya jalankan, nah, masih error. Ya, tidak dikenal apa itu aritmatika dan kalimat. Lakukan langkah yang sama. Klik kanan, add reference. Nah, kalau tadi kan sudah di-add-kan kelas library-nya. Nah, maka di sini kelas library 1 kita pastikan benar nggak lokasinya. Di kelas library bin debug kelas P1. Oke, cocok ya. Pastikan tercentang. Oke. Nah, di reference-nya sudah ada kelas library 1. Langkah berikutnya sama, using kelas library 1. Nah, perhatikan, langsung berubah dan dikenal. Saya jalankan. Inilah hasil. Nah, dari contoh ini, Anda perhatikan kedua proyek ini menggunakan kelas dan metode yang sama. Penulisan kelas tersebut hanya satu kali aja. Tidak perlu lebih dari satu kali. Jadi tidak ada lagi terjadi copy dan paste. Tidak ada lagi terjadi duplikat kelas. Tidak lagi terjadi duplikat metode. Nah, jadi cukup ditulis satu kali aja, yakni ditulis di dalam kelas library.
dan akan dikompil menjadi DLL. Nah, DLL itulah yang akan dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi yang memerlukan fungsi dan prosedur tersebut. Oke, itu adalah penjelasan mengenai penggunaan dari kelas library.